Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, dan seluruh subscriber Galilea Network. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari kita buang dulu segala pikiran-pikiran yang mendatangkan kekhawatiran, yang mendatangkan kegelisahan. Kita buang dulu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan diri, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang sudah membawa kami sampai pada hari ini, di hari pertama di bulan Februari. Kami boleh melewati bulan Januari di tahun yang baru ini. Karena itu kami mau bersyukur karena Tuhan baik. Kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau, kami mau dengar firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman, yang merampas perhatian konsentrasi kami, bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati dan Engkau mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 28 pada ayat 17. Dikatakan begini di Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ya, pada ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, nah ini Paulus berkata begini saudara. Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Saudara, konteks perikop Kisah Para Rasul hari ini adalah saat Paulus ditangkap, diadili, dan dianiaya karena memperjuangkan imannya dan memberitakan Injil. Ketika orang-orang Yahudi menyekap Paulus, seperti yang dia katakan bahwa namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Nah, Paulus menyatakan pembelaan dirinya karena ia tidak berbuat salah terhadap adat istiadat Yahudi. Paulus adalah pribadi yang masih menjalankan hal itu. Nah saudara, hari ini adalah tahun baru Imlek 2573 tahun yang dirayakan pada hari ini 1 Februari 2022. Jadi ini tahun 2573 ya, dalam kalender ya mereka yang menganut kalender atau tahun baru China. Nah saudara, hari raya ini merupakan hari pertama dalam bulan pertama dari sistem kalender yang dipakai oleh orang Tionghoa. Imlek dikenal juga sebagai Xinjia dan festival musim semi atau Chunzi.
perayaan tahun baru ini terus dirayakan dan tentunya tidak bisa lepas dari segala mitos dan ritual yang melekat begitu kuat di dalamnya. Saudara, pada mulanya Imlek adalah perayaan yang dilakukan para petani di Cina dalam menyambut musim semi. Menurut legenda, Nian itu adalah binatang raksasa dari dasar laut yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen ternak dan bahkan penduduk desa. Nah, untuk melindungi diri, para penduduk menaruh makanan di depan pintu rumah dengan harapan Nian, binatang itu, akan memakan makanan tersebut dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah. Sehingga setiap kali tahun baru datang, mereka akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu rumah. Masyarakat juga mengetahui bahwa Nian ini takut akan bunyi yang keras. Karena itu, untuk mencegah Nian itu datang, mereka memukul beduk, gong, dan membakar bambu yang akan mereka bambu yang menimbulkan suara tentunya, menimbulkan suara ledakan begitu. Dan yang terakhir telah diganti dengan petasan dan kembang api setelah ditemukannya mesiu pada dinasti Song. Itu catatan sejarah, saudara. Nah, secara tradisi penyambutan Imlek diisi dengan aktivitas menjadi baru, mulai dari membersihkan dan mendandani rumah, membersihkan tempat ibadah, menyiapkan angpau. Nah, ini yang paling disukai oleh banyak orang terutama anak-anak. Membeli pakaian baru dan sebagainya. Perayaan ini meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Sang Pencipta, dan perayaan Cap Gomeh. Tujuan dari persembahyangan ini adalah sebagai wujud syukur dan doa harapan agar di tahun depan mendapat rezeki lebih banyak untuk menjamu leluhur dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Nah, pertanyaan yang sering muncul kepada saya adalah, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Saudara, Imlek telah menjadi suatu adat istiadat masyarakat Tionghoa dan tidaklah salah mengikuti budaya yang baik. Yang perlu diperhatikan, ini catatan penting, adalah jangan menjalani ritual mistis sehingga kita melanggar prinsip-prinsip Alkitabiah. Saya mau katakan begini, maknai budaya dengan baik dan santun tanpa melanggar firman Tuhan. Amin. Ini prinsip dalam merayakan atau menjalani budaya dan adat istiadat. Amin. Jadi prinsipnya adalah maknai budaya dengan baik dan santun tanpa melanggar firman Tuhan. Saudara, dalam perspektif iman Kristen, setan sama sekali tidak takut dengan petasan dan warna merah
seperti dalam cerita mistis tentang Imlek. Namun, orang Kristen bisa memberikan makna baru bahwa setan takut dengan darah merah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, yang tercurah di kayu salib di Golgota. Waktu itulah kuasa setan dipatahkan, dan berdasar salib itulah kita orang percaya bisa mengalahkan setan. Amin. Nah, makna Imlek dalam kekristenan, saudara, sesungguhnya Imlek itu sama dengan family. Ya, family event. Orang saling mengucapkan gongsi facai. Selamat banyak rezeki. Semoga sejahtera. Orang Kristen Tionghoa tidak ada salahnya merayakan Imlek. Bahkan ada beberapa momen penting untuk bisa memanfaatkan bakti kita kepada orang tua. Saudara, saya ingat pepatah Cina kuno terkenal begini, sewaktu kita minum air, ingatlah sumbernya. Hal ini menunjukkan respek yang dalam terhadap orang tua dan leluhur mereka yang menjadi tradisi bagi banyak orang. Karena orang tua memberi mereka kehidupan, maka ya wajarlah bila mereka anak-anak ya memperhatikan respek demikian yang berperan penting dalam perayaan tahun baru Imlek. Merespek dan mengasihi orang tua merupakan hal yang penting bagi orang Kristen. Iya kan? Karena mereka mengindahkan nasihat ilahi seperti dalam Amsal 23 ayat 22. Dikatakan begini, saudara. Dengarkanlah bapamu yang telah menyebabkan engkau lahir, dan jangan memandang rendah ibumu hanya karena ia sudah tua. Mereka juga mentaati Alkitab. Misalnya di Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah bapamu dan ibumu juga adalah perintah pertama yang disertai janji. Saudara bisa lihat di sana. Agar baik keadaanmu dan engkau hidup untuk waktu yang lebih lama di bumi. Artinya umur panjang. Nah, orang Kristen ingin mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Alkitab juga menghargai pertemuan keluarga yang membina, ya. Karena itu saudara, mari kita rayakan Imlek dengan syukur karena pada momen ini keluarga bisa berkumpul. Tapi hati-hati saudara, sekarang lagi pandemi COVID-19 dengan varian Omikron. Ya, tetaplah laksanakan protokol kesehatan. Ya, nggak usah open house besar-besaran ya. Mungkin hanya di kalangan keluarga. Ya pakai Zoom aja ya. Nanti angpau ditransfer. Haleluya. Nah saudara, jadi memelihara budaya adalah baik. Dan jangan sampai orang Tionghoa kehilangan identitasnya. Iya kan? Nah bagi saudara yang tidak merayakan Imlek, bisa mengucapkan selamat bagi yang merayakan. Prinsipnya, apapun budaya yang melahirkan kita, peliharalah itu. Karena bisa menjadi jalan yang baik untuk bersaksi kepada orang lain yang mungkin sedaerah dengan kita. Tetapi ketika berbenturan dengan prinsip Alkitab, maka kita harus tetap menjunjung tinggi Alkitab. Amin, itu yang paling penting. Jadi saudaraku yang kekasih, yang merayakan Imlek, ya silakan merayakan. Dan yang tidak merayakan juga bisa merayakan. Ya, kalau orang tanya dari mana, kamu apakah ada darah
Tionghoa ada ya, HP-nya ya kan. Maka saya mengucapkan gongsi pacar. Jika ada angpau, transfer. Jika ada angpau ditransfer aja ya. Ya, saya kan sudah pakai merah ini ya. Oke, selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati tentunya ya. Dan semua kita berharap bahwa tahun yang akan kita jalani adalah penuh berkat, banyak rejeki, damai sejahtera, sukacita, dan semua yang baik Tuhan berikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami terlahir dan memiliki budaya. Dan itu kami pelihara selama kami tidak bertentangan dengan prinsip Alkitabiah. Sebab budaya itu bisa dipakai sebagai sarana untuk mendekatkan kami kepada orang-orang lain yang juga memiliki budaya yang sama. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Karena kami tercipta sebagai manusia sosial. Kami harus terhubung dengan orang-orang lain. Terpujilah Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network yang merayakan Imlek hari ini, Tuhan berkati. Dan yang tidak merayakan tetap menghormati mereka yang merayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada